Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Hana Fahita Nugroho, NIM 430102100017 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang metode dakwah Rasulullah SAW. Pada awalnya, dilakukan melalui pendekatan individual atau personal approach dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Taif dan pada musim haji. Ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah dengan menisbatkan pada lokasi-lokasi yang didiami oleh para da'i dan mubalik. Artinya, jika ada suatu kawasan sudah ada yang melakukan dakwah, maka dakwah ketika itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi, jika dalam satu kawasan tidak ada orang yang melakukan dakwah padahal mereka mampu, maka seluruh penghuni kawasan itu berdosa di mata Allah. Dengan demikian, sebenarnya dakwah merupakan kewajiban dan tugas setiap individu. Hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan. Jadi, pada dasarnya setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah karena merupakan tugas ubudiyah dan bukti keikhlasan kepada Allah SWT. Penyampaian dakwah Islamiyah haruslah disempurnakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga cahaya hidayah Allah SWT tidak terputus sepanjang masa. Para Rasul dan Nabi adalah tokoh-tokoh dakwah yang paling terkemuka dalam sejarah umat manusia. Dalam mereka dibekali wahyu dan tuntutan yang sempurna. Aktivitas dakwah ini bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan menggunakan struktur sosial, politik maupun ekonomi yang ada untuk menjadikan Islam menjadi ideologi negara. Sedangkan dakwah kultural, yaitu aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural, nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk negara-negara bangsa yang berkaitan antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Beberapa strategi pada dasarnya adalah ikhtiar kultural agar fungsi dakwah itu bercorak fungsional. Adapun 3 faktor dakwah menampilkan Islam kultural, yaitu keuniversalan, kerahmatan, dan kemudahan Islam. Islam secara kontekstual merupakan aktivitas dakwah kultural untuk mencari hakikat Islam yang sesuai dengan tuntunan zaman yang terus berkembang. Sehingga tujuan dakwah kultural adalah agar ajaran nilai-nilai Islam dapat mengimplementasikan secara aktual dan fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam mendakwahkan agama barunya dengan media tulisan yang berupa surat resmi berstempel kenabian ini, kesuksesan banyak diraih. Tidak sedikit pemimpin kerajaan dan rakyatnya yang berbondong-bondong memeluk Islam hanya dengan membaca sepucuk surat Muhammad yang dikirimkan melalui utusannya. Dakwah dengan menggunakan metode tulisan ini tetap terkandung nilai teologis berupa ajakan kepada tauhid. Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa risalah Islam adalah alamiah untuk seluruh umat manusia. Kedua, menginformasikan adanya Islam sebagai penyempurna agama sebelumnya. Sebagai sarana yang berperan untuk melapangkan jalan dakwah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan peran tulisan dalam dakwahnya, meskipun beliau ditakdirkan sebagai seorang yang buta huruf. Lewat para sahabatnya, beliau menggunakan tulisan untuk menjangkau sasaran dakwah yang sangat jauh, seperti beliau mengirim surat kepada para raja untuk diajak beriman kepada Allah SWT. Melihat persoalan di atas, umat Islam nampaknya dakwah harus melakukan dengan upaya yang serius dan tidak hanya cukup dilakukan dengan dakwah bil lisan.
dakwah yang dibutuhkan adalah kerja nyata yang mampu menimbulkan perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk agar kita tidak salah pilih dan tidak terlambat, insya Allah. Teknis dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah kultural. Jika dakwah kultural dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, khususnya dalam bidang konten kreator, yang merupakan tantangan bagi para dai kita untuk segera berpindah dari kebiasaan dakwah kultural ke dakwah kontemporer. Dakwah kontemporer yang dimaksud adalah dakwah yang menggunakan fasilitas teknologi modern sebagaimana konten yang bermanfaat. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.